Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha dan ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya nak belajar di rumah. Dan tidak lupa menjaga kesehatan dan kebersihan kalian selama di rumah. Dan selalu ingat 3M. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan masuk pembelajaran tema 6, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menuliskan aturan di sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan huruf besar pada nama orang. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan penggunaan huruf besar. Yang terakhir, peserta didik dapat memilih alat ukur berat yang sesuai. Yuk kita mulai pembelajarannya. Kalian buka buku tematik halaman 48 ya nak. Di sini ada teks mengenai tata tertib di perpustakaan. Dengarkan ibu ya nak. Jam istirahat telah tiba. Nina ingin mencari buku tentang cara merawat kucing di perpustakaan. Perpustakaan ramai pada jam istirahat. Banyak siswa yang ingin meminjam buku. Siswa mengantri dengan tertib. Siswa tidak berkerumun di dekat petugas perpustakaan. Semua siswa mematuhi tata tertib. Setiap tempat memiliki tata tertib. Tata tertib harus dipatuhi ya nak. Misalnya sebagai berikut. Di sini ada tempat yang berada di sekolah. Yang pertama, tata tertib di perpustakaan. Melapor kepada petugas jika ingin meminjam buku. Yang kedua, mengembalikan buku tepat waktu. Yang ketiga, tidak merusak buku. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, tidak gaduh atau tidak berisik di perpustakaan. Nah, di sini ada juga tata tertib di toilet. Yang pertama, mengantri ketika ingin menggunakan toilet. Yang kedua, menyiram toilet setelah digunakan. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Yang keempat, tidak mencoret-coret dinding toilet. Di sekolah kan banyak tempat ya nak. Tidak hanya di perpustakaan dan di toilet. Misalnya tata tertib di lapangan, tata tertib di lab komputer. Jadi kalian harus mematuhi peraturannya ya nak. Sekarang kita lanjut ke materi penggunaan huruf kapital pada nama orang. Huruf kapital digunakan pada awal beberapa kata. Misalnya pada nama orang. Di sini ada contoh kalimat dengan nama orang. Yang pertama, Dedi dan Made membeli ikan hias di toko. Yang kedua, Fitri bertemu dengan Komang saat ingin membeli makanan untuk kucing peliharaannya. Yang ketiga, Ibu Nina membuat kue bolu. Jadi kalian harus ingat ketika ada nama orang di dalam kalimat harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya nak. Kita lanjut ke pembelajaran 6. Kalian bisa buka buku tematik halaman 52. Di sini ada percakapan. Hari ini Deli mendapat giliran piket kelas. Ketika membersihkan jendela belakang kelas, Deli melihat Edo mencoret-coret dinding kelas. Dengarkan ibu ya nak, ibu akan membacakan percakapannya. Edo, mengapa kamu mencoret-coret dinding? Aku ingin menggambar hewan Deli. Kalau kamu suka menggambar, berlatihlah menggambar di buku gambar Edo. Menggambar di dinding lebih seru Deli. Itu tidak boleh Edo. Dindingnya menjadi kotor. Kamu melanggar tata tertib di sekolah. Kamu benar Deli. Aku menyesal telah mencoret-coret dinding. Tidak apa-apa. Edo, jangan diulangi lagi ya. Iya Deli, aku akan menghapus coretan ini. Mencoret-coret dinding adalah perbuatan melanggar tata tertib ya nak. Di sini ada contoh perbuatan yang melanggar tata tertib. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mencabut bunga di taman.
Jadi kalau ada teman kalian sedang membuang sampah sembarangan, hendaknya kalian menegurnya ya nak, atau melapor kepada guru. Sekarang kita ingat kembali, huruf besar digunakan pada yang pertama awal kalimat, nama hari, nama bulan, dan nama orang. Di sini ada contoh kalimat. Pada hari Minggu, Nina pergi ke Bandung. Pada itu berarti awal kalimat. Minggu berarti nama hari. Nina berarti nama orang. Bandung berarti nama kota. Perhatikan timbangan di bawah berikut ini. Bentuk timbangan bermacam-macam. Timbangan dengan anak timbangan dapat menimbang hingga 5 kg dan timbangan dapur dapat menimbang hingga 3 kg saja. Di sini, jika kita menggunakan anak timbangan, bisa mengukur seperti sayuran, buah-buahan, telur, dan yang di sampingnya ini bisa mengukur bahan-bahan kue. Contohnya, ada telur juga, kemudian tepung terigu, mentega, susu, dan gula. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya nak. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari Ibu. Tugas kalian hari ini adalah mengerjakan tematik 2E halaman 51 dan 55 ya nak. Selamat mengerjakan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.